Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal mu'minun, ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi Allah kesempatan sampai hari ini menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan insya Allah hari ini adalah hari terakhir umat Islam, orang-orang beriman melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka izinkan saya sebelum kita meninggalkan bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan ini, saya menyampaikan muhasabah untuk hari esok. Jadi sebagaimana sering kita sampaikan bahwa tujuan utama orang berpuasa itu, tujuan utama kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa semata-mata agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ukuran takwa itu besok. Kalau hari ini belum nampak. Besok setelah kita melewati 1 Syawal, di 2 Syawal dan seterusnya itu baru kita bisa merasakan dan bisa mengukur diri kita ini sukses apa tidak sukses, berhasil atau gagal lagi di dalam mencapai ketakwaan melalui puasa di bulan Ramadan ini. Ada 3 ukuran orang bertakwa. Yang pertama, siapapun dia, mau dia presiden, mau jadi panglima TNI, mau dia jadi pengusaha, mau jadi rakyat biasa, mau jadi ulama, ustadz, kiai, atau siapapun. Kalau tanggal 2 Syawal, rasa takutnya kepada Allah semakin hilang, maka harus berani mengakui dia gagal di dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi ciri orang yang bertakwa itu tidak ada rasa takut kepada selain Allah. Itu ciri orang bertakwa yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak takut dengan polisi, tidak takut dengan tentara, tidak takut dengan apapun. Tidak takut di penjara. Takutnya cuma satu, hanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang memberi dia hidup itu Allah. Yang menjamin hidup Allah. Yang bisa mematikan dia Allah. Yang memberi rezeki Allah. Yang menanggung semuanya Allah. Maka ukuran orang takwa, takut hanya kepada Allah. Kalau ada presiden yang besok belum takut kepada Allah, berarti dia bukan orang bertakwa. Berarti dia juga bukan orang yang mulia di sisi Allah. Itu ukuran utama. Jadi kalau rasa takut orang yang besok tanggal 2 itu benar-benar tertuju hanya kepada Allah, maka dia sudah punya ukuran standar bahwa dia telah berhasil menjalankan ibadah puasa. Karena banyak zaman sekarang harusnya anak itu takut pada orang tua, tapi orang tua sekarang takut pada anak. Anak harusnya manut pada orang tua manut sama anak. Kalau yang kemarin sebelum Ramadan, ada orang tua kok takut sama anaknya, manut sama anaknya, apa kata anaknya? Besok tanggal 2 Syawal dia berbalik, dia mengatur anaknya. Dia ditakuti dan dihormati anaknya, berarti dia sukses. Tapi kalau tambah takut sama anaknya, tambah manut sama anaknya, berarti gagal. Ya, itu. Jadi ukuran pertama itu
rasa takutnya kepada Allah ini. Kenapa? Takut ini mempunyai dimensi yang luas. Orang yang takut, benar-benar takut kepada Allah, maka dia akan taat setaat-taatnya kepada Allah. Orang yang taat pada Allah, omongannya pasti benar. Gak mencela-mencele. Orang takwa itu yang keluar dari mulutnya qulu qaulan sadidan. Ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang bermanfaat. Ucapan-ucapan yang bermakna nasihat. Ucapan-ucapan yang mendoakan, yang menenteramkan, yang menenangkan. Karena taat ya. Orang yang takut kepada Allah maka meningkat ketaatannya kepada Allah. Meningkat ketaatannya kepada Allah, maka meningkat pula rasa tawakalnya, pasrahnya kepada Allah itu tenanan. Karena apa? Ya sudah, apa kata Allah, tapi tetap ikhtiar. Ikhtiar, tetap doa. Tapi hasil akhir dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini kurangnya. Ya. Karena dia takut, maka orang tanggal 2, kalau hari ini banyak orang baca Quran, Ramadan kemarin peng-pengan baca Quran, kok tanggal 2 Syawal hilang bacaan Qurannya. Wes jarang-jarang meneh maca Quran, sudah tidak pagi hari baca Quran lagi, sore hari sudah tidak baca Quran lagi, maka sampaikan pada dirimu, aku gagal lagi. Kenapa? Orang yang takwa itu memegang betul Al-Quran. Al-Quran itu pegangan hidup, pedoman hidup. Maka Rasulullah SAW itu salah satu yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, jangan iri, jangan iri pada orang kaya. Jangan iri pada orang yang punya jabatan tinggi. Jangan iri pada orang yang punya titel banyak. Tapi irilah pada 2 orang. Yang pertama, irilah kalian kepada orang yang Allah berikan dia hafalan Quran banyak. Allah kasih ke dia bacaan Quran yang bagus. Dia ulang-ulangi bacaannya, dia ulang-ulangi hafalannya setiap hari. Setiap pagi dan sore. Maka orang yang hari ini ngejar bacaan Quran, karena dia sukses menjelang bertakwa, bacaan Qurannya tambah banyak. Kalau Ramadan ini bisa khatam 1 juz, nanti di bulan Syawal bisa khatam 2 juz. Kalau di Ramadan ini bisa khatam 2 juz, bulan Syawal 3 juz. Kalau Ramadan bisa khatam 3 juz, Syawal minimal 4 juz. Ada peningkatan di sisi ibadah. Ibadahnya meningkat baik kualitas maupun kualitasnya. Ya. Jadi ukur diri kita, nggak usah ukur orang lain. Saya berpesan pada semua melalui rekaman ini. Pada presiden, pada panglima TNI, kepada siapapun. Mending orang jangan jadi jenderal. Kalau nggak berani ngusir orang yang merusak tanah air kita. Dulu pejuang-pejuang Indonesia mengusir penjajah, nggak punya bintang di pundak. Tapi sekarang bintangnya banyak, takut sama Cina. Gak takut sama Allah, tapi takut dengan presiden, takut dengan penguasa. Itu keliru. Yang ngasih dia nyawa itu bukan presiden. Panglima TNI bisa hidup, bukan dihidupkan presiden. Kapolri bisa hidup, bukan presiden yang menghidupkan, tapi Allah yang menghidupkan. Jadi Kapolri, jadi Panglima TNI, jadi tentara, jadi polisi harus takut pada Allah. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Kalau sudah takut sama Allah, maka nggak takut lawan Cina-Cina yang masuk Indonesia itu. Lebih memilih mengusir daripada dapat duit, nanti masuk neraka. Itu ukuran takwa. Ya. Kualitas dan kuantitas ibadahnya meningkat. Yang kedua, ukuran orang yang sukses, ya. Ukuran orang yang sukses di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, yang kedua adalah kualitas hidupnya lebih baik. Orang yang bertakwa itu kualitas hidupnya akan lebih baik. Dalam segala tatanan kehidupannya akan lebih baik. Uripe tambah penak.
uripan tambah tentrem, tambah bahagia. Kenapa? Memang orang takwa itu dijamin bahagia. Yang dijamin hidup bahagia itu bukan penguasa. Bukan yang punya harta banyak. Bukan yang punya pangkat jenderal bintang-bintang. Bukan yang punya jabatan-jabatan tinggi. Orang yang dijamin hidup bahagia itu adalah orang hidup dengan agama dan menghidupkan agama. Itu ciri orang bertakwa. Maka orang yang benar-benar bertakwa, yang sukses ini di bulan ini, dia sukses jadi orang bertakwa. Dia akan hidup dengan agama dan menghidupkan agama. Bukan cari hidup dari agama. Aliasan dodolan agama. Hati-hati. Ombyoan ya misalnya. Jadi kualitas hidupnya itu meningkat. Dari segala aspek kehidupannya itu meningkat. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan yang ketiga, kalau mau ngukur saya ini orang bertakwa apa enggak. Saya ini sukses apa enggak di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Adalah orang yang berani mengakui kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Dan berani meminta maaf tanpa harus malu. Sadar ya, aku pernah berdosa dengan si A, aku pernah nyalai si B, aku pernah mendolimi si C, aku pernah berbuat fasik pada ini, aku pernah menipu dia, aku pernah ini dia. Ingat, seluruh kesalahannya dia ingat. Maka dia datangi orang-orang itu, dia minta maaf kepada mereka. Minta ridhonya. Karena orang yang bertakwa itu enggak ingin punya dosa. Setiap dia mau berbuat dosa, dia ingat Allah. Maka orang bertakwa yang sukses hari ini puasanya, bulan ini puasanya sukses, dia akan teringat masa lalu yang jelek. Dia akan tutupi dengan berbagai macam kebaikan. Wa'ad bi'isya'i'atal hasanata tamhuha. Menutupi segala keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Minta maaf. Berbuat baik. Kepada orang yang mendolimi, dia memaafkan, dia berbuat baik. Kepada orang yang pernah dia dolimi, dia datang minta maaf. Ini ukurannya. Jadi dia tahu kesalahannya, dia perbaiki kesalahannya, dia tutupi segala kekurangannya, dan dia berusaha untuk selalu berbuat baik untuk menutup segala bentuk kekurangan hidup. 3 ini aja ukurannya. Besok ngukur dewe-dewe. Tanggal 2 Syawal, sesuk durung iso, sesuk seneng-seneng. Sesuk itu kembali ke fitrah kita. Siapapun boleh beridul fitri yang Ramadan. Yang enggak ikut Ramadan, enggak poso ya ora oleh Idul Fitri. Lek lebaran oleh. Lebaran sapa oleh? Wong Hindu melok lebaran oleh, wong Buddha oleh. Bipang ya oleh. Ya. Bipang oleh ikut lebaran. Tapi ikut Idul Fitri hanya khusus orang yang mengkhususkan diri beribadah puasa di bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya ibadah. Itu yang Idul Fitri. Lek poso sedina poso, 3 dina gak poso, kok poso meneh gak poso meneh, akeh gak posone mung oleh ikut lebaran. Nah, tanggal 2 ukurannya. Lek lebih males ngaji, gagal. Luwe pelit timbang sadurunge poso, gagal. Tambah mangkelan, tambah gampang nesu, gampang mangkel mbek wong, gampang ngamuk, gampang dendam, gampang benci orang, gagal. Sebaliknya yang kemarin suka benci orang, sidik-sidik ngamuk, sidik-sidik tersinggung. Saiki tidak. Ada orang ngomong ndak enak pun, astagfirullahaladzim. Muga-muga disepura wong. Hilang. Rasa gampang nesunya hilang. Gampang emosinya mereda. Tambah sabar, tambah baik, dan tambah baik. Itu ukuran berhasil. Dan lek nang poso ae ngaji angel ya sesuk tanggal 2 tambah wangel ngaji. Tambah itu mbek Quran. Ya, jadi ukuran bahagia itu bukan karena duitnya banyak, bukan pangkatnya tinggi, bukan jabatannya tinggi, tapi orang yang bisa hidup dengan agama dan menghidupkan agama, maka dia hidupnya akan bahagia. Sukses dunia akhirat. Sampeyan cekel telu iki men tulis kabeh. Tanggal 2 dieling-eling.
Lu kok ngene? Waduh gagal. Nah, bagaimana supaya nggak gagal? Maksimalkan hari ini. Doa-doa di akhir Ramadan itu tidak satu pun yang ditolak Allah. Selama yang berdoa itu tidak sedang memutus silaturahmi dengan saudaranya. Siapapun yang hari kemarinnya atau hari ini sengaja memutus silaturahmi tanpa sebab yang syar'i, walaupun dia menangis air mata darah, ditolak doanya oleh Allah. Kedua, doa yang ditolak oleh orang yang di bulan Ramadan ini bermaksiat. Ngotori Ramadan. Ono enggak? Ono. Awane poso bengi nglonte akeh. Awane poso tapi bengine blakraan sing enggak akeh. Poso tetep bujuki wong ya jalan terus. Nipu ya tetep wong penggaweane. Ya. Selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, doanya diijabah. Selama dia tidak bermaksiat di bulan Ramadan, doanya diijabah. Yang ditolak doanya siapa lagi? Orang yang mendurhakai orang tua. Yang di bulan Ramadan mendurhakai orang tua. Istri mendurhakai suami. Istri durhaka kepada suami, anak durhaka pada orang tua. Berdoa dengan sujud, air matanya sampai keluar darah. Ditolak doanya. Tapi siapa yang benar-benar puasa karena Allah, dia sholat malam karena Allah, dia baca Quran karena Allah, dia tidak mendurhakai orang tuanya, tidak durhaka pada suaminya, tidak mendolimi orang lain, tidak bermaksiat, tidak melakukan perbuatan dosa besar, tidak menipu, tidak memutus silaturahmi. Hari ini penutup minta doa agar kekurangan kita 28 hari kemarin ditutup oleh Allah. Sehingga kita benar-benar keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kapan saatnya yang tepat? Nanti menjelang buka puasa. 4:30 sore ngaji maca Quran. 1/2 jam sebelum waktu berbuka datang berdoa minta pada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, kesalahanku, keburukanku, kekuranganku. Dan tutuplah segala aibku. Tutupilah kekuranganku selama 28 hari menjalankan ibadah Ramadan. Bersihkan hati jiwa pikiranku ya Allah. Jauhkan aku dari segala yang tidak baik. Dan jadikan aku hamba yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepadamu. Ora hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia oleh. Basa Jawa ya ora apa-apa. Basa Madura Gusti Allah paham, mesti duwe bahasa Gusti Allah kok. Ya. Itu pesan takwa saya dan mudah-mudahan semua rakyat Indonesia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosanya. Seluruh umat Rasulullah Muhammad SAW, ya Allah ampuni dosa-dosanya seluruh umat Rasul. Ampunilah orang-orang yang mendolimi kita. Ampuni semua orang yang saat ini berdosa. Bimbing ke jalan yang benar, jadikan mereka ahli takwa, ahli ibadah, ahli kebaikan dalam segala hal. Mudah-mudahan pemimpin kita dirubah sifatnya itu. Yang suka mencela-mencela, suka ngomong ndak karuan, nanti setelah Ramadan dirubah sama Allah. Dibimbing Allah menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang takut kepada Allah. Tidak takut kepada partai, tidak takut kepada golongan, tapi takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan iktikaf kita diterima Allah, doa-doa kita diijabah Allah, bacaan Quran kita dicatat amal kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan, ada kata-kata yang saya tidak baik, mohon dimaafkan. Dan insya Allah saya sudah memaafkan seluruh yang ada di sini maupun yang di luar saya, sudah saya mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik kita
semulia-mulia manusia itu adalah manusia yang memaafkan orang lain tanpa harus diketahui siapa yang dimaafkan. Doakan aja keburukan menjadi kebaikan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.